Tes tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Hadirin bapak-bapak sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kemarin kita sudah sampai hadis-hadis tentang sujud sahwi ya. Hadis yang pertama, ketika lupa tasahud awal, maka misalnya kalau kemarin Rasulullah itu sholat, tasahud awal beliau tidak duduk, justru malah berdiri, maka jamaah atau makmum juga ikut berdiri. Dan jamaah atau makmum tidak mengucapkan subhanallah. Nah, ini yang perlu diingat. Ketika imam rakaat kedua tidak tahiyat awal, justru berdiri, jamaah tidak mengatakan subhanallah, tapi sahabat ikut Rasulullah berdiri. Ya. Baru setelah itu nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah, biasanya kan subhanallah ya. Makmum imam itu harusnya tahiyat awal, malah berdiri, makmum buru-buru subhanallah. Nah, yang sudah tahu hadisnya ini tidak perlu, karena sahabat pun ketika mengalami seperti itu mereka tidak mengingatkan Rasulullah subhanallah, tidak, justru mereka ikut berdiri. Nah, itu apa? Ketika imam lupa tidak tasahud awal, ikut saja berdiri, tidak usah mengucapkan subhanallah. Cuman nanti apa? Sebelum salam itu sujud sahwi. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bahwasanya Rasulullah itu sholat asar 4 rakaat, ya kan? Tapi ternyata setelah 2 rakaat Rasulullah itu tidak berdiri, justru beliau salam. Berarti sholat asarnya cuma 4 rakaat. Terus Rasulullah ke depan, jamaah kemudian juga bubar. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau lupa atau sholatnya memang sudah diringkas, dikosor? Rasulullah mengatakan, aku tidak lupa dan juga tidak mengkosor. Maka sahabat mengatakan, berarti engkau lupa ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah kembali, kemudian apa? Nambahi 2 rakaat. Setelah salam baru sujud sahwi. Nah, jadi kasus pertama Rasulullah sujud sahwi sebelum salam ketika tidak tahiyat awal. Kasus kedua Rasulullah sujud sahwi setelah salam. Kapan? Ketika rakaatnya kurang. Nah, rakaatnya kurang ditambah salam kemudian sujud sahwi. Itu kemarin hadisnya ya, 2 hadis itu. Kemudian hadis yang ketiga kemarin, ya,
Nah, ini hadis yang kemarin sudah. Sekarang ragu-ragu. As-saku fi sholati wasujudu lahu. Ragu-ragu di dalam sholat dan sujud karena ragu-ragu. Ini kemarin sudah belum? Kita ulangi ya. Kalau ini ragu-ragu. Kalau pertama tidak tahiyat awal. Hadis yang kedua rakaatnya kurang. Yang ketiga ini karena ragu-ragu. Ya. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id al-Khudri semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum, apabila kalian ragu-ragu fi sholatihi di dalam sholatnya, falam yadri, dan dia tidak tahu kam sholat sudah berapa dia rakaat, salasan am arba'an sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrih syak, maka hilangkan keraguan ya, 3 atau 4 gitu kan, 3 atau 4, maka hilangkan keraguan. Yang ragu-ragu berarti yang tidak pasti, berarti yang kalau 3, 4 berarti apa? Yang pasti yang 3, yang 4 ini yang ragu. Nah, maka hilangkan yang keraguan, maka anggap ini rakaat yang ketiga. Falyatrahi syakka, hilangkan yang meragukan. Kemudian apa? Waliyabni ala mastaqaina, dan ambil yang yakin. Yang meyakinkan apa? Kalau 3, 4 ya berarti 3 itu pasti, ya kan? Kalau sudah 3. Kemudian apa? Summa yasjudu sajdataini, kemudian apa? Dia sujud sahwi qabla ayyusalima, sebelum salam. Berarti hadis yang keberapa ini? Hadis yang ke-4. Berarti kalau ragu-ragu di sini salamnya sebelum sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Fa in kana shalah khamsan, jika dia sholatnya itu ternyata 5, tadi kan ragu-ragu, ini 3 atau 4, ragu ya. Tapi dia yakinnya 3 atau 4, dia ragu-ragu, maka diambil yang 3, meskipun dia sudah rakaat yang ke-4 gitu kan. Tapi yang yakin, saya yakinnya 3, ya sudah diambil 3. Berarti nanti dia sholat lagi 4 rakaat, ya kan? Itu. Kemudian jika dia itu sholatnya ternyata 5 rakaat, maka apa? Genap bagi sholatnya. Ya, itu. Fikih hadis pertama, as-saku fi sholah, ragu-ragu di dalam sholat, maka wajib baginya untuk mengambil yang yakin. Yakin 3 atau 4, 2 atau 3, diambil yang yakin. Kalau 3, 4 yang yakin berarti 2. Kalau 2 atau 3 rakaat ini sudah 2 atau 3, maka diambil yang 2 itu yang pasti. Itu wajib ya. Jangan ngambil yang 4, ragu-ragu 3, 4 ya. Nah, karena kepengen cepet-cepet ya udah ambil 4 aja, enggak bisa ya. Enggak bisa. Kalau ragu-ragu ambil yang sedikit. Jangan ambil yang banyak. Nah, kalau ngambil yang banyak akal-akalan nih. Nah, enggak apa-apa, ragu-ragu 3 atau 4, 3, 4, 4 aja lah. Enggak boleh ya, enggak boleh. Karena wajib diambil yang 3. Kalau ragu-ragu ini diambil yang sedikit. Walaupun dia nanti sholatnya ternyata 5 rakaat. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Ya. Kemudian sujud, dia sujud sahwi yaitu 2 kali dan tidak perlu mengulang. Kemudian hadis ini juga menunjukkan sesungguhnya sujud sahwi sebelum salam, dan itu merupakan dalil yang jelas, dalil yang zahir bagi mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ngambil ini, pokoknya sujud sahwi itu sebelum salam, tidak ada perincian. Ya. Itu lebih enak, pokoknya sebelum salam sujud sahwi. Adapun mazhab yang lain tadi diperinci tadi, ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Ya. Ya. Tadi salah ayat awal tidak dilakukan. Ya. Imamnya terakhir juga tidak setuju.
Imamnya tidak sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Oh, tidak wajib, tapi sunnah. Jadi sujud sahwi itu sendiri hukumnya sunnah. Dia tidak sujud sahwi, ya sah saja sholatnya. Sah. Tidak ada sah, tidak sujud sahwi. Dia sengaja tidak sujud sahwi atau lupa sujud sahwi, sah saja. Jadi ingat, sujud sahwi itu tidak wajib ya. Hukumnya apa? Sunnah sahwi. Ya kalau seperti apa? Kalau imamnya tahu dia tidak turun lagi. Kalau tahu kan. Nah, kalau imamnya tahu ya dia tetap bertahan. Ya. Kalau dia turun lagi nanti bisa batal. Nanti diulang sholatnya. Hah? Ya. Ya. Ya, memang kalau sudah seperti itu, kalau di Syafi'iyah itu batal ya. Batal kalau sudah berdiri kok turun lagi itu batal. Karena apa? Dia sudah masuk kepada rukun yang berikutnya, rakaat berikutnya. Kecuali nanti ada hadisnya. Kalau dia itu posisinya itu belum masih dekat dengan apa? Dekat dengan sujud atau rukuk, dia boleh. Tapi kalau sudah dekat dengan berdiri, ini sudah tidak boleh. Ya. Nah inilah makmum kalau tidak paham, ya kan? Makmum kalau paham. Taunya subhanallah aja ya. Nah, gitu. Ya makanya imam ini, maka untuk jadi imam ini perlu diperhatian ya. Kalau kasus ini ya, kalau dia lupa rakaat awal, kalau sudah beri ya sudah berdiri saja, tidak usah kembali. Walaupun makmum subhanallah. Justru nanti kalau makmum tidak ikut dia dosa. Makmum. Misalnya tahiyat awal, imam berdiri, makmum kok tetap tahiyat awal, dia berdosa. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk imam itu untuk diikuti. Ya, seperti itu. Iya, maka ingatkanlah. Ya, maksudnya mengingatkan ya apa namanya? Apa ya? Ya seperti tadi itu setelah selesai baru diingatkan. Kalau dalam itu tadi Rasulullah kekurangan dua rakaat. Ya, kalau itu memang kurang bisa diingatkan. Ya, misalnya kan 4 rakaat kan, kok baru 2 rakaat, kok dia salam, diingatkan salam. Tapi kalau khusus untuk tahiyat awal tadi, ingat ya, kalau khusus untuk tahiyat awal, ini sahabat tidak mengingatkan Rasulullah, gitu ya, untuk tahiyat awal, Nah, kalau untuk yang lain-lain berarti apa? Selain itu diingatkan, misalnya kurang atau lebih, nah itu diingatkan. Ya, sekali lagi bahwasanya dalam masalah pembahasan fikih ini tidak apa ya, satu hadis itu kemudian umum gitu ya, ada perkecualian. Nah, salah satunya ini. Ya. Ketika Rasulullah itu tidak tasawuf awal langsung berdiri, maka sahabat tidak mengingatkan tapi ikut berdiri. Tapi kalau kasusnya mungkin selain tahiyat awal, kelebihan atau kekurangan, nah itu bisa diingatkan. Ya, subhanallah dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena sekali lagi tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Sementara kalau rukun wajib itu kan kalau ditinggalkan sholatnya bisa tidak sah. Maka di situ diingatkan imam. Nah, maka ini juga perlu
makmum jamaah itu juga perlu paham mana ini yang sunnah, mana itu yang rukun, mana yang wajib kan begitu. Jadi mana yang perlu diingatkan dan mana yang tidak perlu diingatkan, tinggal ikut. Gitu. Tidak semua diingatkan terus ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, as-saku fi sahwu was-sahwu fi shalah talbisu minasyaitonir rajim. Ya, tadi ragu-ragu dan lupa di dalam sholat itu merupakan apa? Merupakan talbis dari setan. Talbis itu apa ya? Gangguan. Itu gangguan setan. Berarti kalau kita sholat sering lupa, itu berarti sering diganggu setan. Lupa. Ya. Ya setan ingatnya urusan dunia, ya kan? Karena sekali lagi setan itu tidak suka kepada orang yang zikir, maka diganggu. Kemudian yang selanjutnya, apabila orang yang sholat itu ya itu sudah ya, sudah. Kerang as-sahwu fi shalah wa sujudulahu. Ini ada hadis lagi. Lupa di dalam sholat dan sujud karenanya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, Sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat. Falamma sallama qila lahu. Nah, ketika selesai salam dikatakan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah salat, selesai. Maka ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai'?" Ya. Maka kemudian bentar ya. Apakah ada sesuatu yang baru di dalam sholat? Nah, yang bertanya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, apa memangnya? Qalu, maka mereka mengatakan, sholaita kadza, engkau sholat seperti ini. Ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Kemudian Rasulullah SAW qala fasana rijlaihi. Kemudian Rasulullah berdiri dan menghadap kiblat, wasajada sajadaini, kemudian sujud dua sujud sahwi, summa salama, kemudian salam. Summa aqbala alaina, kemudian Rasulullah menghadap kepada kami biwaji, dengan wajahnya, faqala, dan berkata, innahu law hadasa fi shalah syai'un a'unabbiukum. Ya, sesungguhnya seandainya ada sesuatu yang baru di dalam salat, ya, aku akan memberitahukan kepada kalian. Ya. Walakin innama ana basyarun ansa, tetapi aku ini manusia. Bahwasanya aku itu manusia dan aku lupa, kamatan sauna, sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu, jika aku lupa, fazakiruni, maka ingatkan aku. Wa idza saka, dan jika kalian jika salah seorang di antara kalian lagu fi sholatihi, dalam sholatnya, dalam sholatnya, falyatahar aswab, maka pilihlah yang benar. Maksudnya tadi apa? Kalau 3, 4 berarti apa? Yang 3. Falyutimma alaihi, kemudian sempurnakan. Summa layasjud sajdataini, kemudian sujudlah 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Muttafaqun alaihi. Nah, ini yang barusan disampaikan ya. Aku ini manusia dan aku lupa. Jika aku lupa, maka ingatkan aku. Dan jika kalian ragu, pilihlah yang yakin. Kemudian setelah itu nambah rakaat, baru kemudian sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Ya, fikih hadis pertama. Ya.
orang yang diikuti ya, memerintahkan untuk mengingatkan orang yang mengikuti. Ya betul memang kalau imam dan makmum, kalau imam lupa, makmum yang mengingatkan, ya mengingatkan. Tapi ingat ya, pahami hadis-hadis ini ya, pahami hadis ini bagi apa yang perlu diingatkan dan apa yang cara mengingatkannya. Ya, tidak semuanya subhanallah, subhanallah enggak ya, enggak. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya tidak dibolehkan untuk menerangkan, menjelaskan, tidak boleh mengundur-undur atau menunda penjelasan dari waktu yang diperlukan. Nah makanya itu ketika terjadi seperti itu mungkin habis salam dijelaskan. Misalnya tadi kasusnya kan, kasusnya imam apa tadi? Tahiyat awal imam berdiri. Ya kan, makmum subhanallah subhanallah. Ya kan? Kan sudah tahu ilmunya kan? Kalau imam turun apa? Batal. Nah, maka nanti setelah salam segera dijelaskan, jangan tidak dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan maka besok-besok terulang kembali. Maka kalau ada kasus-kasus seperti itu langsung dijelaskan setelah salam. Ya. Maka di sini tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ketika Rasulullah menjelaskan kepada orang yang menghukumi lupa dengan langsung. Jadi begitu ada kejadian langsung diterangkan. Ya. Kemudian idza sakal musalli hal shalah salasan arba'an masalan. Apabila orang sholat itu ragu-ragu apakah dia sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka apa? Maka dia harus untuk mengambil yang yakin, yaitu yang sedikit. Tadi sudah ragu-ragu ini sudah 3 atau 4, maka wajib dia ngambil yang 3 rakaat. Ya. Kemudian sujud sahwi ba'da salam setelah sholat. Ya kalau di sini sujud sahwi itu setelah sholat. Bagaimana riwayat Hanafiyah dan yang selainnya. Dan di hadis-hadis yang lain itu sebelum salam. Ya, jadi sekali lagi ini ada perbedaannya. Sujud sahwi itu setelah salam atau selesai salam. Ya nih, para sahabat mereka mengikuti Rasulullah SAW. Wahadza fi zamanil bi'sah, dan itu pada zaman Rasulullah itu diutus. Ya, adapun setelah Rasulullah itu setelah itu ya. Maka apa? Bentar ya. Itu sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya sujud sahwi ba'da salam. Nah hadis berikutnya sujud sahwi setelah salam. Wali Ahmad dan dari Imam Ahmad, wa Abi Dawud dan Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai. Min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an, dari hadis Ja'far bin Abdullah marfu'. Ya, marfu' itu sampai kepada Rasul ya. Kalau mauquf itu sampai kepada sahabat. Nah, berarti ini bersambung. Man syaka fi sholati, barang siapa yang ragu di dalam sholatnya, fal yasjud sajdataini, hendaklah dia sujud sahwi 2 kali sujud. Ba'dama yusallim, yaitu setelah salam. Jadi kalau ragu-ragu ini setelah salam ya, di sini. Setelah salam. Fikih hadis pertama, sesungguhnya sujud sahwi itu juga disyariatkan di dalam sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ragu-ragu ya, sujud sahwi juga. Sholat sunnah ya.
Sebagaimana sujud sahwi juga disyariatkan di dalam sholat fardu. Ya. Karena apa? Karena lafal sholat itu umum, ya, baik itu umum wajib ataupun sunnah. Ya. Hadis ini juga merupakan perintah untuk melakukan sujud sahwi di dalam sholat. Ya, sujud sahwi juga. Kemudian sujud sahwi setelah salam ini mazhabnya Hanafiyah karena kelebihan rokaat maupun kurang rokaat. Jadi kalau Hanafiyah kelebihan rokaat sujud sahwinya setelah salam, kurang rokaat juga setelah salam. Kasus kelebihan rokaat gimana? Sholatnya kok kelebihan gimana biasanya? Ya kelebihan ada yang ingatkan mungkin ya, ada yang ingatkan. Tadi sholatnya 5 rakaat. Seperti tadi saya sholat asar itu 5 rakaat. Yang ingatkan anak SD. Tadi sholatnya bapak 5 rakaat ya kan. 5 rakaat. Tahu aja ya, tahu dia. Hah? Saya memang sempat ragu-ragu 4 atau 5, ternyata 5 sholatnya. Jadi tahiyat awalnya 2 kali saya itu. Biasa kalau tidak lagi fokus tuh mesti gitu. Ya. Lagi tidak fokus ya. Gitu. Nah. Belum, pokoknya lebih dekat mana. Kalau sudah agak berdiri dekat dengan tegak berdiri ya sudah tidak turun lagi. Misalnya diingatkan. Misalnya kan tahiyat awal kan. Tahiyat awal kalau mungkin imam tuh baru naik bisa diingatkan subhanallah, bisa duduk lagi. Tapi kalau sudah sampai mendekati berdiri ya sudah, tidak usah diingatkan. Makmum ikut saja. Nah itu belum berdiri. Nah gitu belum. Pan masih posisi rukuk itu tengah-tengah, itu masih bisa turun lagi. Nanti ada hadisnya itu ya, ada hadisnya. Tapi kalau sudah posisinya sudah hampir berdiri itu sudah di atas rukuk ya. Nah, sudah di atas rukuk itu sudah tidak usah kembali lagi. Nah, itu baru diingatkan subhanallah kan gitu. Karena kalau masih bisa berdiri. Misalnya kan rakaat kedua begitu imam Allahu Akbar, makmum juga Allah Akbar, pas dia duduk mungkin imam belum sampai posisi rukuk, masih rukuk atau di bawah, itu diingatkan subhanallah. Nah, nanti bisa turun gitu. Nanti ada hadisnya ini. Nah. Sujud sahwi setelah salam itu mazhabnya Hanafiyah, baik karena kelebihan rakaat maupun kekurangan rakaat. Kalau kurang tadi ya 4 rakaat baru 2 rakaat. Nah, nanti nambah 2 rakaat setelah salam sujud sahwi. Atau kelebihan, ya kelebihan diingatkan tadi. Karena kalau kelebihan kan taunya setelah salam. Oh, tadi ya sudah. Kecuali kalau mungkin sebelum salam tadi 5 rakaat gitu ya. Bisa enggak? Misalnya 4 rakaat terus 5 rakaat baru ingat saya ternyata 5 rakaat. Kayaknya enggak ya? Enggak. Biasanya setelah sholat baru ada yang mengingatkan. Tadi sholatnya 5 rakaat. Nah, sudah salam kan ya tinggal sujud sahwi. Wa inda Syafi'i rahimahullah taala qabla salam. Adapun dari Syafi'iyah itu sujud sahwi itu sebelum salam. Beda dengan Hanafiyah ya. Kalau Hanafiyah itu kurang atau kelebihan setelah salam. Kalau Syafi'iyah itu pokoknya sebelum salam. Itu. Dan setelah tasahud. Ya, Syafi'iyah setelah tasahud. Dan hadis-hadis yang lain. Kemudian ini yang terakhir. Inna sujuda sahwi sunnatun. Nah ini sesungguhnya sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Nah, bukan wajib ya.
hukum sujud sahwi adalah sunnah liadi sabik, yaitu berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu. Dan sujud sahwi itu juga untuk apa? Membalas setan. Karena yang bikin kita lupa itu setan. Maka dengan sujud sahwi itu merupakan balasan bagi setan. Artinya apa? Sholat tetap sah. Nah, gitu loh. Sujud sahwi itu untuk membalas setan. Gitu. Nah, ini lagi. As-sahwu anit tasawudil ula awal, yaitu lupa dari tasahud awal. Dibahas lagi. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, idza sakahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ragu, faqama, kemudian dia berdiri fi rakaatain, di rakaat yang kedua. Nah, ini ragu-ragu ya. Ragu-ragu di rakaat kedua tidak tahiyat awal, dia berdiri, gitu kan? Ya. Fastatamma qa'iman, dan dia sudah apa? Tegak berdiri. Kalau seperti itu falyamdi, maka teruskan. Kalau sudah berdiri, teruskan, jangan balik lagi. Ini hadisnya ya. Nah. Ini Rasulullah mengatakan, apabila kalian ragu-ragu di dalam sholat dan berdiri di rakaat kedua, kemudian sudah sempurna berdiri, lanjutkan gitu loh, jangan kembali. Lanjutkan tuh tidak usah tahiyat awal lagi. Wal yasjud sajdata ini, dan tidaklah dia sujud sahwi, 2 sujud. Ya. Nih, fa'il lam yastatimma qa'iman, dan jika dia belum sempurna berdiri, misal masih ini ya tadi ya, belum sempurna berdiri, falyajlis, maka duduklah. Berarti kembali tahiyat awal. Kalau belum sempurna. Wala sahwa alaihi, kalau seperti itu tidak ada sujud sahwi. Jadi ini, kalau kalian berdiri di rakaat kedua, kalau sudah tegak jangan duduk, lanjutkan saja. Tapi kalau belum sempurna, kembali duduk dan nanti tidak sujud sahwi. Ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan Imam Daruqutni. Ya. Fikih hadis pertama, apabila orang yang salat itu lupa tidak tasahud awal dan dia itu sudah tegak berdiri untuk rakaat yang ketiga, berarti rakaat yang ketiga kan? Rakaat ketiga. Au kana aqrabul qiyam, atau dia sudah dekat pada posisi berdiri. Belum berdiri tapi sudah dekat posisi berdiri. Apa? Ya. Fayutim sholatahu, ya sempurnakan sholat, mari lanjutkan. Kalau sudah posisi berdiri atau sudah dekat berdiri. Wala ya'ud li tasahud awal, dan tidak perlu kembali untuk tasahud awal. Kenapa? Li'annahu syara'a bi fardin wa ruknin wa hum qiyam. Karena dia sudah mulai kepada fardu atau rukun, yaitu berdiri. Sudah masuk rakaat ketiga. Sudah rakaat kedua tidak perlu diulang, tidak kembali kepada rakaat kedua. Dia sudah rakaat ketiga. Ya, rakaat ketiga. Ya. Fala yarji ila ada'i sunnah, dan tidak perlu dia untuk kembali melaksanakan sunnah. Tadi tahiyat awal itu sunnah, dia sudah masuk pada rukun berdiri yang ketiga. Ya. Summa yasjud sajdatini sahwi, kemudian nanti apa? Sujud sahwi. Yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin yang pertama, nih hadis yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, apabila orang yang sholat itu lupa duduk tasahud awal dan dia itu belum tegak berdiri, atau dia itu masih dekat dengan duduk, masih dekat dengan duduk ya, fayajlis, maka dia duduk saja, kembali duduk, langsung tasahud awal dan tidak perlu sujud sahwi.
Nah, tadi sudah dipraktekkan ya sama Pak Imam tadi. Ketika dia mau berdiri ke rakaat ketiga tapi belum sampai posisi berdiri tegak, ya kembali lagi duduk. Tasahud awal itu bukan fardu sholat. Syafi'iyah itu tasahud awal itu bukan rukun, itu sunnah. Ya. Tapi kalau Hambali itu kayaknya wajib. Saya bukan rukun ya, beda. Rukun dan wajib itu beda. Kalau rukun itu kalau ditinggalkan tidak sah. Ya, rukun itu tinggal. Tapi kalau wajib itu ditinggalkan, sholatnya sah, tapi mungkin dia berdosa. Ada nanti. Nah. Jadi tasawuf awal itu bukan daripada kewajiban sholat. Jika itu kewajiban sholat, maka apa? Ya tidak bisa diganti dengan sujud. Ya. Sujud sahwi itu untuk mengganti apa? Mengganti yang sunnah saja. Diriwayatkan dari Abu Dawud, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Shalla bin nasi." Ya. Rasulullah itu sholat bersama manusia. Ya, beliau sholat dengan orang-orang. Fanahadha fi raqatain, kemudian di rakaat yang kedua itu dia bangkit berdiri. Nah, rakaat kedua kan harusnya apa? Tasawuf awal kan, tapi dia bangkit. Faqalu, maka orang-orang mengatakan subhanallah. Nah, sama seperti kita. Imam lupa tasawuf awal kok langsung berdiri. Orang-orang mengatakan subhanallah. Ya. Qala, maka dia mengatakan subhanallah, balas ini imamnya. Subhanallah kan gitu. Balas, ya. Dia balas subhanallah wa madho, dan tetap lanjut. Jadi imam tetap lanjut ini. Jadi ini siapa namanya? Mughirah bin Syu'bah, sahabat ya, dia sholat. Pas tahiyat awal, dia tidak tahiyat awal langsung berdiri. Makmum mengatakan subhanallah. Imamnya mengatakan balas subhanallah gitu loh. Tidak duduk, dia balas subhanallah. Nah, tetap ya, wa madho, dan melanjutkan. Jadi imam tidak apa? Tidak duduk. Walaupun makmum tadi apa? Subhanallah. Falamma tamma shalah. Nah, ketika sudah selesai salat, sajada sajdatai sahwi. Maka kemudian beliau sujud sahwi. Falamang sorofa. Nah, ketika sudah selesai sholat, qala, dia berkata. Nah, menjelaskan kepada makmumnya yang mengatakan subhanallah tadi. Ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW yasna kama sona'tu. Rasulullah itu berbuat seperti yang aku lakukan. Maksudnya ketika imam itu sudah apa? Berdiri, makmum subhanallah, imam tetap berdiri. Nah, ini Syu'bah seperti itu. Dia mengatakan apa? Aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap berdiri, tidak kembali tasahud. Summa qala Abu Dawud, kemudian berkata Imam Dawud, wa fa'ala Sa'id bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama, sahabat pernah sholat seperti itu. Tahiyat awal beliau berdiri, diingatkan oleh makmumnya subhanallah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap lanjut, tidak kembali. Ya. Afta bidzalik. Ya. Kemudian Imran bin Husain juga sama, Ad-Dhahak bin Qais juga sama, Muawiyah bin Abi Sufyan juga sama seperti itu, Ibnu Abbas juga sama seperti itu. Ya. Afta bidzalik, yaitu berfatwa dengan seperti itu. Umar bin Abdul Aziz juga sama. Beliau mengatakan, Abu Dawud mengatakan, wa hadza fi man qama min sintaini, dan ini berlaku bagi orang yang berdiri di rakaat yang kedua. Tsumma sajadu lisahwi, kemudian setelah itu sujud sahwi. Ba'da ma salimu salam. Ya, jadi kasus seperti itu bukan hanya sekarang, dulu juga sama. Ya. Tapi ternyata apa? Yang dilakukan Rasulullah, para sahabatnya ketika jadi imam,
lupa tasyahud awal, sudah berdiri, makmum subhanallah, dia tetap berdiri. Lanjutkan sholatnya. Baru setelah itu nanti sujud sahwi. Makanya dalam Syafi'iyah kalau dia itu kembali lagi malah batal. Nanti ngulang. Seperti dulu di masjid mana Gang Tambak. Gang Tambak itu sama. Ya. Ya tetap sah saja ya. Karena hadis-hadisnya ini kan juga kadang-kadang Rasulullah sujud sahwi setelah salam dan sebelum salam. Ya. Rasulullah juga melakukan kedua-duanya. Bisa setelah salam juga sebelum salam. Cuman mazhab itu milih yang sebelum sujud sahwi dan setelah sujud sahwi. Ya tidak sujud sahwi pun tetap sah saja sholatnya. Tapi itu kan perintah, bermakna sunnah. Nah kalau sunnah kan dapat pahala. Nah. Nah ini ada hadisnya nih. Lupanya imam. Nah sekarang imam yang dibahas, imam lupa ini. Ada hadisnya. Wan Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallam, dari Nabi sallam qala. Nih. Laisa alaman khalafal imamu sahwun. Tidak ada bagi orang yang berdiri di belakang imam itu sahwun, lupa. Ya. Fa'in sal imam. Jadi makmum itu lupa itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah imam. Maka fa'in sa imam, jika imam itu lupa, fa'alaihi, maka bagi imam, wa alaman khalfau, dan bagi makmumnya untuk sujud sahwi. Kalau makmum kok lupa, tidak perlu sujud sahwi. Misalnya apa? Misalnya rakaat kedua. Rakaat kedua tasyahud awal kan? Tasyahud awal, imam tasyahud awal, makmum berdiri. Nah, sudah berdiri kan? Oh, ternyata iya. Nah, kalau seperti itu nanti dia harus kembali duduk lagi, ngikuti imam, dan nanti tidak sujud sahwi. Ini bagi makmum. Ya, jadi yang dihitung itu imamnya. Ya. Kalau tadi kan kalau imamnya sudah berdiri kan tidak boleh duduk lagi. Tapi kalau makmum itu memang harus kembali. Tidak boleh dia berdiri makmum tahiyat awal, tidak boleh. Nah, malah tidak boleh itu. Ya, kebalikannya ini. Fikih hadis pertama, idza sahal makmum, ya, apabila makmum itu lupa di dalam sholatnya, maka tidak ada baginya sujud sahwi. Ya seperti tadi, makmumnya lupa berdiri padahal tahiyat awal. Atau mungkin yang lupa 1-2 orang, ya kan, dia lupa langsung Allahu Akbar langsung berdiri. Oh, ternyata tahiyat awal. Nah, lupa kan dia. Ah, nanti dia tidak sujud sahwi karena sholatnya makmum itu ditanggung imam. Ya, ditanggung imam. Tapi kebalikannya, kalau imam sujud sahwi, makmum harus ikut sujud sahwi. Harus ikut. Karena mengikuti imam. Gitu. Ya, al-mutaba'ah. Ya, apabila makmum itu lupa dalam sholatnya, maka dia tidak ada sujud sahwi bagi makmum. Ya, karena apa? Karena sujud sahwi itu sudah ditanggung imam. Ya. Oh, nanti ya, terakhir kayaknya. Nanti hadisnya. Bacanya terakhir. Ya. Karena imam itu yang nanggung. Nah, imam itu yang nanggung makmum, ya, imam. Jadi kelalaian makmum ditanggung imam. Ya, imam. Ini contohnya nih. Seperti makmum yang dia itu apa?
makmum yang dia itu berdiri ya sebelum tasahud awal ya. Jadi tadi tasahud awal makmum malah berdiri. Fayajibu alaihil aud, maka wajib bagi makmum untuk kembali duduk mengikuti imam. Itu pendapat yang lebih sahih. Kenapa? Karena mengikuti imam itu hukumnya wajib. Nah, mengikuti imam itu hukumnya apa? Wajib. Walaupun itu sunnah, seperti imam sujud sahwi. Sujud sahwi kan sunnah. Makmum tidak bisa, ini kan sunnah. Iya. Kalau sendiri ya, tapi karena dia jadi makmum ya wajib ikut imam. Ya. Ya. Oh. Hah? Ya, terakhir terkecuali kalau misalnya gini, rakaat yang kelima. Misalnya sudah rakaat keempat kan? 4 kan harus salam, kok imam berdiri. Nah, maka wajib tidak ikut. Makmum tidak wajib ikut. Karena itu sudah nambah rakaat, nambah rukun. Nah, maka apa? Kalau imam lupa kan tidak batal. Kalau imam lupa tidak batal, maka diingatkan tadi subhanallah. Nah, dia harus kembali duduk dan salam. Itu kalau untuk rakaat yang tambahan. Karena tidak boleh menambah jumlah rakaat, tidak boleh. Nah, makmum tahu nambah rakaat itu tidak boleh, bisa membatalkan sholat. Walaupun imam itu berdiri, jangan diikuti. Kalau imam berdiri tidak apa-apa, dia lupa. Tapi kalau makmum kan tahu, ini rakaat kelima ini, padahal cuma zuhur, tidak boleh ikut. Karena menambah rakaat dengan sengaja itu membatalkan sholat. Itu sudah selesai bab sujud sahwi. Tinggal nanti mungkin kejadian atau pengalaman-pengalaman. Intinya apa? Ya sudah. Ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.